Hasil dan pembahasan hasil penelitian. Hasil proses penalaran ilmiah siswa antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat pada gambar 4.1, di mana rata-rata kelompok eksperimen yaitu sebesar 67,00%, sedangkan kelompok kontrol yaitu sebesar 51,81%. Nilai tertinggi diraih oleh kelompok eksperimen dengan persentase sebesar 95%, sedangkan kelompok kontrol yaitu sebesar 80%, dan nilai terendah pada kelompok eksperimen yaitu sebesar 27,50%, sedangkan kelompok kontrol yaitu 25%. Hasil penelitian. Persentase kategori penalaran ilmiah siswa setelah pembelajaran menggunakan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi dapat dilihat pada tabel 4.1, di mana terdapat 6 indikator penalaran ilmiah. Indikator penalaran konservasi berada pada kategori tinggi. Indikator penalaran proporsional berada pada kategori tinggi. Indikator pengontrolan variabel berada pada kategori tinggi. Indikator penalaran probabilistik berada pada kategori tinggi. Indikator penalaran korelasional berada pada kategori tinggi, dan indikator penalaran hipotesis deduktif berada pada kategori sedang, sehingga rata-ratanya yaitu berada pada kategori tinggi. Persentase persepsi siswa terhadap bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi dapat dilihat pada tabel 4.2, di mana terdapat 12 indikator persepsi siswa terhadap bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi. Indikator yang pertama yaitu ketertarikan atau minat, kemudian motivasi, membaca, melihat, penyajian materi, penggunaan bahasa, kemandirian, fleksibel, dan rangkuman berada pada kategori kuat. Sedangkan indikator mendengar dan kegiatan siswa berada pada kategori sangat kuat, dan indikator keterkaitan materi dengan kehidupan yaitu berada pada kategori cukup, sehingga hasil rata-ratanya yaitu berada pada kategori kuat. Uji prasyarat analisis. Hasil uji normalitas. Uji normalitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 20. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.3. Berdasarkan tabel 4.3 diketahui nilai signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,200, di mana p-value lebih besar dari 0,05, sehingga hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Nilai signifikansi pada uji Shapiro-Wilk yaitu sebesar 0,228, di mana p-value lebih besar dari 0,05, sehingga hasil uji normalitas Shapiro-Wilk dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Hasil uji homogenitas. Uji homogenitas ini menggunakan bantuan SPSS versi 20. Adapun hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.4. Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa nilai sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Oleh karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians data antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol adalah sama atau homogen. Uji hipotesis. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji independent sample t-test dengan bantuan program SPSS versi 20. Berdasarkan tabel 4.6 pada output independent sample t-test, pada bagian equal variance assumes diketahui nilai signifikansi total yaitu sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05, dan nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 3,392, lebih besar dari 2,002, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima.
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil post-test kelompok eksperimen dengan hasil post-test kelompok kontrol, yang artinya terdapat pengaruh bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi terhadap penalaran ilmiah siswa di MAN 1 Indramayu. Pembahasan berdasarkan gambar 4.1, nilai rata-rata kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol, dikarenakan kelompok eksperimen belajar dengan menggunakan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi, sedangkan kelompok kontrol belajar dengan menggunakan bahan ajar yang tersedia di sekolah. Pembelajaran berbasis kearifan lokal membantu siswa menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dapat meningkatkan penalaran ilmiahnya, menurut Priadi tahun 2021. Pembelajaran menggunakan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi menyajikan konsep-konsep yang melibatkan siswa untuk mengkaji contoh-contoh permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga melatih siswa untuk berpikir logis tentang apa yang diketahuinya, sehingga meningkatkan penalaran ilmiah siswa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Mandela et al. 2021 bahwa pembelajaran biologi yang menekankan pada pemikiran logis dan penguasaan konsep dapat mempengaruhi kemampuan penalaran ilmiah. Penggunaan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi membuat siswa dapat mengenal dan menggali pengetahuan tentang kearifan lokal yang ada di daerahnya, sehingga sumber belajar yang digunakan lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal siswa. Sebagaimana pendapat Monita et al. 2021, bahwa bahan ajar yang baik ialah bahan ajar yang berasal dari lingkungan siswa, sehingga isinya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran akan lebih bermakna bila mana ada keterkaitan antara materi dengan lingkungan siswa. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi terhadap penalaran ilmiah siswa di MAN 1 Indramayu. Penalaran ilmiah siswa setelah pembelajaran menggunakan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi berada pada kategori tinggi dilihat berdasarkan hasil rata-rata indikator penalaran ilmiah. Selain itu, persepsi siswa terhadap bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi berada pada kategori kuat. Saran bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian terkait bahan ajar, dapat melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas dan menggunakan metode yang berbeda. Bagi guru, dapat menggunakan bahan ajar biodiversitas berbasis kajian etnobiologi sebagai alternatif perangkat pembelajaran yang mengandung nilai kearifan lokal dan dapat meningkatkan penalaran ilmiah siswa. Terima kasih.